Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah perancangan tata letak fasilitas perusahaan produksi tempat pensil lokomotif. Anggota kelompok kami ialah yang pertama Bagus Rizal Febrianto NIM 2018-57012 selaku saya, dan teman saya Novia Mukaromah NIM 2018-57021. Latar belakang. Menurut Purnomo, definisi tata letak secara umum dapat ditinjau dari sudut pandang produksi adalah susunan fasilitas-fasilitas produksi untuk memperoleh efisiensi pada suatu produksi. Tujuan perancangan tata letak fasilitas yaitu untuk menentukan bagaimana koordinasi dari setiap fasilitas produksi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menunjang upaya pencapaian efisiensi dan efektivitas operasi kegiatan produksi. Tata letak fasilitas produksi yang baik sangat berpengaruh terhadap kegiatan proses produksi karena berpengaruh langsung kepada kelancaran jalannya proses produksi, dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, dan dapat memberikan kenyamanan serta keleluasaan gerak kepada para pekerja. Selain itu, proses kerja, waktu kerja, dan tenaga kerja harus diatur seproduktif mungkin agar tidak ada kelonggaran waktu yang terbuang dengan percuma. Perusahaan ini merupakan produk tempat pensil lokomotif. Perusahaan ingin selalu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas produk yang baik. Perusahaan ini usahanya untuk dikembangkan mengingat banyaknya masalah yang harus dibenahi. Salah satunya yaitu aliran produksi yang terlalu jauh dan kedatangan material yang cukup lama karena harus menunggu proses setiap operasi selesai, sehingga menyebabkan ongkos material handling menjadi besar. Oleh karena itu, perusahaan ingin meningkatkan hasil produksinya dengan menata kembali layout yang sudah ada untuk mengurangi ongkos material handling guna mengoptimumkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha yang ekonomis dan aman. Dengan tata letak fasilitas yang baik, maka ongkos material handling perusahaan diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, untuk meminimumkan ongkos material handling, penataan fasilitas bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pada proses pembuatan tempat pensil lokomotif. Tujuan penulisan yang pertama, mampu menentukan rancangan ulang data letak fasilitas pada perusahaan produksi tempat pensil lokomotif. Yang kedua, mampu menentukan layout yang sesuai untuk mencegah keterlambatan produksi yang sering terjadi pada perusahaan produksi tempat pensil lokomotif sehingga dapat mengurangi jarak total material handling. Batasan masalahnya, yang pertama, penelitian dilakukan di Departemen Produksi Produk Tempat Pensil Lokomotif Tinjauan Pustaka. Perancangan tata letak fasilitas, pengertiannya menurut James Apple tahun 1990 menyatakan bahwa perancangan tata letak fasilitas adalah suatu kegiatan merancang fasilitas fisik yang terdiri dari peralatan mesin, area bangunan, dan fasilitas lainnya. Fungsi perancangan tata letak fasilitas yaitu memaksimalkan penataan aliran material, aliran informasi, dan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Misalnya meminimasi biaya perpindahan bahan dengan waktu yang lama, sehingga perpindahan dari bahan dan waktu itu dapat seefisien mungkin dan menghemat minimasi biaya. Prinsip dasar PTLF menurut Wigno Subroto tahun 2009, prinsip dasar PTLF meliputi 1. Prinsip integrasi secara total, prinsip jarak perpindahan material yang paling minimal. Ketiga, prinsip aliran dari suatu proses kerja. Keempat, prinsip pemanfaatan ruangan. Kelima, prinsip kepuasan dan keselamatan kerja. Kelima, prinsip fleksibel.
Jenis-jenis masalah tata letak fasilitas. Menurut Setiawan dan Hadi Guno tahun 2008, beberapa faktor yang mendorong untuk melakukan re-layout atau pengaturan ulang fasilitas sebagai berikut: perubahan rancang, perluasan departemen, pengurangan departemen, penambahan produk baru, pemindahan departemen, penambahan departemen baru, perubahan metode produksi, peramajaan peralatan atau mesin yang rusak, penurunan biaya pendirian pabrik baru. Jenis-jenis tata letak fasilitas. Penetapan yang pada proses produksi, aliran produksi, jumlah mesin, dan luas area merupakan langkah awal dalam melakukan perancangan tata letak fasilitas. Itu menurut Wigno Subroto tahun 2009. Yang satu, flow line layout atau produk layout atau tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi. Proses layout. Tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Fixed position layout, tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap. Pada ini saya akan melanjutkan presentasi prosedur bagus. Pada tinjauan pustaka kelima itu mengenai cara mengatur tata letak. Dalam cara mengatur tata letak yang terdapat 5 level. Itu level pertama ada global set location. Perusahaan memutuskan untuk memilih lokasi yang paling sesuai untuk membangun perusahaan mereka dengan syarat memperhatikan aspek-aspek seperti pajak, sumber daya manusia, undang-undang yang mengatur dan kebudayaan di sana. Pada level kedua yaitu supra sketch plan. Di sini menentukan lokasi atau negara yang ingin dibangun perusahaan. Selanjutnya, menentukan daerah mana yang tepat akan dibangun sehingga dipersempit lagi menjadi kota-kota. Di sini juga harus menentukan luas gedung yang akan dibangun, bagaimana aliran listrik di sekitar, masalah air, dan jalan akses untuk menuju perusahaan tersebut. Pada level ketiga yaitu macro sketch plan. Di sini menentukan berapa banyak gedung fasilitas yang akan dibuat, bagaimana strukturnya, dan subunit dari masing-masing gedung. Desainer dari masing-masing gedung harus benar-benar mengetahui lokasi operasional yang akan dilakukan ke depannya. Bila tidak, maka akan mengeluarkan biaya handling dan pengeluaran lainnya. Kemudian di level 4 ada micro sketch plan, membahas mengenai tata letak dari masing-masing gedung yang akan dibangun. Kemudian di level ini juga menentukan lokasi spesifik dari alat-alat atau divisi yang akan dibangun di perusahaan tersebut. Selanjutnya level 5. Di level 5 ini adalah sub micro sketch plan. Pada level 5 ini dipersempit lagi menjadi perancangan tata letak masing-masing meja kerja atau workstation. Workstation harus dibuat menjadi efisien, efektif, dan tentunya aman bagi pekerja. Kemudian di level ini membahas mengenai lokasi detail dari tempat material yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada penelitian perancangan tata letak fasilitas perusahaan produksi tempat pensil lokomotif. Yang pertama yaitu kita melakukan analisa produk. Selanjutnya menentukan latar belakang permasalahan. Kemudian merumuskan permasalahan. Selanjutnya menentukan tujuan dari penelitian. Kemudian menentukan studi literatur apa yang akan digunakan. Selanjutnya menganalisis proses. Kemudian menentukan kapasitas produksi, menentukan panjang lintasan perpindahan material handling. Proses selanjutnya yaitu merancang layout. Dalam merancang layout ini yang pertama yang dilakukan yaitu kita masukkan menganalisis aliran material, membuat ARC, menentukan luas area yang dibutuhkan, dan merancang layout dengan program block plan. Kemudian menentukan alternatif. Jika tidak dapat menentukan alternatifnya, nanti kembali lagi melakukan perancangan layout. Tetapi jika bisa menentukan alternatifnya, akan lanjut ke proses penambahan fasilitas pendukung. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Pada hasil dan pembahasan, pertama yang akan dibahas yaitu mengenai analisa produk. Produk yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu produk tempat pensil lokomotif. Alasannya, kenapa menggunakan produk tersebut? Karena ingin membuat kreasi tempat pensil yang multifungsi, yang bisa digunakan untuk tempat alat tulis dan sebagai rautan pensil, serta mainan anak, sebab bentuk lokomotif yang umumnya disukai oleh anak-anak. Di samping itu, kotak pensil berbentuk lokomotif tersebut terbuat dari bahan yang sehat dan ramah lingkungan, sehingga tidak berbahaya bagi anak-anak. Selanjutnya yaitu penentuan volume produksinya. Pengumpulan data histori permintaan
produk tempat pensil ini diambil selama 12 periode atau selama 12 bulan dari bulan Maret 2020 sampai bulan Februari 2021. Dapat dilihat pada gambar pada periode Maret 2020 penjualannya mencapai 2.680 sampai pada bulan Februari 2021 penjualannya mencapai 2.895. Kemudian dalam penentuan volume produksi tempat pensil ini pada bulan Maret 2021 menggunakan metode moving average dengan perhitungan yang dapat dilihat pada gambar, sehingga pada perhitungan tersebut menghasilkan ramalan permintaan produk tempat pensil pada periode bulan Maret 2021 sebanyak 2.880 unit. Kemudian penentuan komponen produk. Di sini dapat dilihat terdapat 11 komponen produk dalam pembuatan tempat pensil lokomotif. Pada 11 komponen tersebut bermacam-macam. Ada yang dibuat dan ada juga yang diti. Jenis bahannya pun bervariasi. Ada yang plastik, ada yang besi. Pada hasil dan pembahasan analisa kedua, yaitu mengenai analisa proses. Pertama, menentukan jadwal induk produksinya atau JIP. Di sini, berdasarkan hasil dari forecasting, didapatkan bahwa permintaan produk tempat pensil pada bulan Maret 2021 sebesar 2.880 unit tempat pensil lokomotif, sehingga perusahaan merencanakan proses produksi tempat pensil lokomotif pada minggu ke-1 sampai ke-14 Maret sebanyak 720 unit. Kemudian menentukan bill of material atau BOM. Dapat dilihat pada level 0 tempat pensil untuk lokomotif. Kemudian di level pertama ada komponen rumah rautan, bodi, dan kotak pensil. Kemudian pada level kedua terdapat komponen rautan, skrup, roda, as roda, kotak bawah, kotak atas, engsel, dan penutup kotak. Berikut gambar peta proses operasi yang meliputi urutan perakitan, waktu baku, setiap operasi, dan laju produksi. Dengan nama objek yang dipetakan ialah kotak pensil. Dalam keterangannya, dalam kegiatan operasi berjumlah 33 dengan jumlah waktunya 56 menit. Yang kedua, kegiatan inspeksi jumlahnya 1 dengan waktu 2 menit, dan penyimpanan jumlahnya 1 dengan total waktu 0, sehingga diakumulasikan sehingga dari ketiga operasi tersebut berjumlah 35 dan waktunya selama 58 menit. Laju produksi. Dalam suatu proses pembuatan part dibutuhkan waktu setup selama 22 menit. Untuk setiap part membutuhkan waktu pemesinan 1 menit, waktu penanganan material 1 menit, dan waktu penanganan perkakas 30 detik, di mana TSU sama dengan 22 menit, THA 1 menit, TM 1 menit, TTH 30 detik, lalu diubah menjadi 0,5 menit. Sehingga waktu operasi per part adalah TM plus TH plus TTH sama dengan 1 plus 1 plus 0,5 sama dengan 2,5 menit per part. Hasil dan pembahasan. Jumlah mesin. Berikut adalah jumlah yang digunakan dalam proses pembuatan tempat pensil lokomotif. Pengukuran menggunakan alat meteran. Pemotongan menggunakan mesin gerinda. Penghalusan menggunakan mesin gerinda. Jadi satu tempat ini. Pengecatan menggunakan mesin kompresor dan pengiringan menggunakan blower. Produksi tempat pensil per hari adalah 120 unit. Kapasitas mesin 1 unit per hari. Jam kerja dalam sehari selama 16 jam kerja, atau dibagi dalam 2 shift kerja dengan jam kerja per shiftnya adalah 8 jam dan efisiensi pro pabrik 90%, sehingga basis perencanaannya menghasilkan 133,3 unit per hari.
Kebutuhan mesinnya dapat memproduksi dengan total 8,3 unit per hari. Ya, sekitar 8 unit lah kalau dibulatkan. Menyimbangkan lintas produksi. Di sini tabelnya. Mbak audien bisa mengoreksinya atau mengamatinya terlebih dahulu. Analisis aliran material berdasarkan hasil keseimbangan lintas produksi di atas, maka analisa aliran material adalah dengan pola aliran serpentine atau zigzag, yang mana sangat baik diterapkan bila mana aliran proses produksi lebih panjang dibandingkan dengan area yang tersedia. Untuk itu, aliran bahan dibelokkan untuk mengurangi panjangnya garis aliran yang ada. Hal ini akan dapat mengatasi segala keterbatasan area dan ukuran bangunan pabrik yang ada. Dan gambar dari pola aliran serpentine atau zigzag dapat audien lihat di gambar sebelah kanannya ya. Ketiga, tata letak. Hubungan antar tata letak dan rancangan terletak setiap stasiun kerja. Berikut tabel Matrix from to chart atau FTC dari produk tempat pensil lokomotif. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai rancangan tata letak setiap stasiun kerja. Dapat dilihat pada gambar bahwa tata letak stasiun kerjanya, proses pertama yang dilakukan yaitu pada layout receiving, kemudian berlanjut operasi ke gudang material. Kemudian setelah dari gudang material ke SK1 pengukuran, kemudian ke SK2 pemotongan, SK3 penghalusan, kemudian dilanjut ke SK4 pengecatan, SK5 pengeringan, kemudian dilanjut ke SK6, yaitu terdapat 3 proses, yaitu pengecatan, pengeringan, dan perakitan, kemudian dilanjut ke SK7 perakitan, SK8 inspeksi, kemudian terakhir yaitu ke penyimpanan atau gudang produk jadi. Selanjutnya, mengenai kebutuhan personal dan layanan pabrik atau plant service dan kebutuhan kantor. Itu terdapat jenis-jenis kebutuhan personal dan layanan pabrik. Yang pertama, tenaga substansi dalam instansi. Yang kedua, ada pengadaan kebutuhan personal. Yang ketiga, pengembangan personal kantor. Jenis-jenis kebutuhan kantor. Yang pertama yaitu peralatan atau perlengkapan kantor. Yang kedua, ada jenis-jenis kebutuhan kantor, peralatan atau perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, alat komunikasi kantor, perabotan kantor, dan interior dari kantor. Selanjutnya adalah kebutuhan luas lantai. Pada penentuan kebutuhan luas lantai menggunakan software block plan. Perusahaan yang memproduksi pensil lokomotif memiliki jumlah departemen sebanyak 10 departemen. Berikut departemennya. Yang pertama ada departemen area kerja atau departemen receiving. Kemudian gudang material, pengukuran, pemotongan, penghalusan, pengecatan, pengeringan, perakitan, inspeksi, dan gudang penyimpanan dengan kode A sampai J. Di situ juga terdapat luas lantainya dari panjang, lebar, dan pada total luas area dibutuhkan. Pada receiving 42 meter persegi, gudang material 285 meter persegi, pengukuran 108 meter persegi, pemotongan 177 meter persegi, penghalusan 110 meter persegi, pengecatan 72 meter persegi, pengeringan 110 meter persegi, perakitan 117 meter persegi, inspeksi 36 meter persegi, dan di gudang penyimpanan luas areanya sebesar 320 meter persegi. Dari pengolahan data menggunakan software block plan, gambar nilai adjacency score, R score, L distance score dari setiap layout menghasilkan layout terbaik, yaitu layout pertama yang
Layout tata letaknya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu peralatan permintaan bahan. Mesin dan material handling yang digunakan merupakan quick batch equipment yang merupakan peralatan yang digunakan untuk proses produksi tertentu dan tidak dapat digunakan untuk proses lainnya. Adapun peralatan material handling yang digunakan pada proses pembuatan produk tempat pensil lokomotif ini yaitu truk, troli pengemasan, forklift, dan hand pallet. Jarak yang ditempuh suatu bahan erat kaitannya dengan material handling. Jarak perpindahan akan menentukan material handling sudah efektif dan efisien. Jarak pemindahan yang akan ditempuh pada pembuatan kotak pensil sebagai berikut. Yang pertama, pembina dari gudang bahan baku atau shipment, yaitu jaraknya 50. Kemudian shipment ke pabrik jaraknya 5. Pabrik mesin ukur 14,5 meter, mesin ukur ke mesin potong 10 meter, mesin potong ke mesin gerinda 8,5 meter, mesin gerinda ke mesin cat 11,5 meter, mesin cat ke area pengeringan 25 meter, area pengeringan ke area perakitan 80 meter, area perakitan ke area inspeksi 65 meter, dan yang terakhir yaitu berpindah dari area inspeksi ke penyimpanan atau gudang penyimpanan produk jadi jaraknya 150 meter. Kemudian pada dapat dilihat pada gambar itu tata letak keseluruhan bangunan. Di situ di sini terdapat layout dari proses produksinya. Kemudian di sini ada toilet, ada kantor. Kemudian di sini ada UKS, ada tempat satpam, dan ada tempat parkir. Kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, dalam penentuan perancangan ulang tata letak fasilitas pada perusahaan produksi tempat pensil lokomotif yang perlu dilakukan yaitu menganalisa produk, menganalisa proses, menentukan kapasitas produksinya, menentukan panjang lintasan perpindahan material handling, dan menentukan fasilitas pendukungnya apa. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu penentuan layout untuk mencegah keterlambatan produksi dilakukan oleh perusahaan produksi tempat pensil lokomotif sebagai upaya untuk mengurangi jarak total material handling. Layout yang dirancang sedemikian rupa dengan menempatkan aktivitas yang memiliki hubungan aktivitas yang sering dilakukan secara berdekatan dan urut, sehingga proses operasi dapat meminimalkan jarak total dari material handling. Sekian presentasi dari kelompok 4. Tugas perancangan tata letak perusahaan yang memproduksi tempat pensil lokomotif. Sekian dari saya dan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.